Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadi dari Fakultas Hukum dengan NIM D1A022464, akan menjelaskan tentang akar masalah penyebab konflik pluralitas etnik di Indonesia dan bagaimana strategis penyelesaiannya. Beberapa kasus konflik etnik yang terjadi di beberapa tempat di tanah air telah menyadarkan kita tentang pentingnya upaya memperkuat wawasan kebangsaan guna mencegah terjadinya proses disintegrasi. Kasus konflik etnis di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah hanya menjadi dua contoh dari banyak kejadian hampir serupa yang melanda Indonesia. Arus pengungsian massal etnik Madura yang diusir dari Kalteng telah membentuk sebuah gejala tertentu dari kegagalan bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan konteks wilayah tanah air yang terbuka luas untuk dihuni dan dikembangkan oleh setiap warganya. Konflik etnis ternyata telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dan cenderung berlarut-larut di tengah segala keterbatasan pemerintah untuk menanganinya secara tuntas. Kalaupun terjadi proses cooling down dan muncul himbauan ke arah perdamaian, maka hasil yang diperoleh biasanya hanya sementara, setiap saat atau bahkan tidak terlampau lama sesudah peredaran tegangan akibat konflik diciptakan, maka pada tempo yang tidak terlalu lama, kerusuhan bernuansa etnis dapat terjadi dan berkembang luas wilayah pertikaian. Strategis penyelesaian konflik pluralitas etnik di Indonesia dengan bijak dan berhati nurani. Strategi penyelesaian konflik pluralitas etnik di Indonesia. Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik dapat bersifat tertutup, dapat pula bersifat terbuka. Konflik berlangsung sejalan dengan dinamika masyarakat. Hanya saja terdapat katup-katup sosial yang dapat menangkal konflik secara dini, sehingga tidak berkembang luas. Namun ada pula faktor-faktor di dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadi berkuar sedemikian besar, sehingga konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik dapat bersifat tertutup dan dapat pula bersifat terbuka. Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Pluralisme dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara multikulturalis terbesar di dunia. Berbagai pluralitas yang ada di Indonesia terdiri dari keragaman sosial, etnik dan ras, gender, atau berkebutuhan khusus. Pluralisme sosial merupakan sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Pluralisme dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Cara membangun sikap anti diskriminasi etnik dan ras di lingkungan masyarakat. Membuat rancangan undang-undang penghapusan diskriminasi etnis dan ras hendaknya tidak hanya memfokuskan perhatian pada diskriminasi seperti yang terjadi pada etnis Papua. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata Tuhan karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnik yang berbeda-beda, yang merupakan hak absolut yang tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnik tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan bernegara.
Solusi penyelesaian konflik etnis, konflik antara etnis di Indonesia harus segera diselesaikan dan harus ada solusi konfliknya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik etnis yang ada di sebuah negara di mana mediasi harus dilaksanakan. Pihak pemerintah melalui instruksi yang berwenang dari daerah sampai pusat, memberikan pola mediasi dan penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang disebut sebagai mediator maupun bentuk lainnya seperti rekonsiliasi. Proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik, yaitu konflik itu harus dimanajemen menuju rekonsiliasi. Yang kedua, merubah sistem pemahaman agama dan mengurangi penampilan berhuru-hara dalam kehidupan beragama. Dan yang terakhir, redam nafsu diskinsi untuk menghindari konflik etnis. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.